Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam kondisi sehat dan selalu diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan pekerjaan kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Nama Yoel adalah gabungan dari Yahweh dan El. Nama ini bisa berarti Yahweh adalah Tuhan atau Tuhannya adalah Yahweh. Atau mungkin nama ini ingin menunjuk kepada orang yang menyembah Yahweh sebagai Tuhannya. Tidak ada penjelasan yang detail tentang siapa Yoel. Penulis hanya menyebut nama ayahnya yaitu Betuel, atau dalam Septuaginta ditulis Betuel. Tetapi tidak ada kejelasan juga siapa Betuel. Penulis lebih memberi penekanan pada informasi bahwa firman Tuhan datang atau diterima oleh Yoel, bukan oleh yang lain. Ini adalah ungkapan yang umum berhubungan dengan siapa yang menerima firman dari Tuhan. Kata sim'u dari sama di ayat 2 yang diterjemahkan TBLAI dengan dengarkanlah karena bentuknya imperatif juga memiliki makna mendengarkan dengan penuh perhatian atau mengindahkan atau menaati atau mematuhi. Jadi bisa saja yang diharapkan tidak hanya sekadar mendengarkan tetapi juga bersikap dengan benar atau mengindahkan apa yang disampaikan Tuhan kepada para tua-tua dan seluruh penduduk negeri. Sama di sini, sejajar dengan ha'asinu dari azan yang berarti memberi telinga atau mendengarkan atau mengindahkan atau memperhatikan. Jadi penulis memberi penekanan kuat pada mendengarkan dan memperhatikan atau mengindahkan. Karena berita ini penting, maka yang pertama disebut atau diminta untuk mendengarkan pesan ini adalah para tua-tua. Tua-tua ini bisa saja mereka yang biasanya memiliki peran penting dalam masyarakat Israel, tetapi bisa juga orang tua dalam arti yang umum. Kalau dihubungkan dengan Yoel 2 ayat 16, maka ini orang tua pada umumnya yang disandingkan dengan generasi yang lebih muda atau anak-anak. Dalam kepemimpinan sipil Israel, tua-tua memang merupakan unsur penting dalam masyarakat karena mereka berperan penting dalam pengadilan. Mereka adalah pemimpin dan sekaligus juga tempat orang meminta saran ketika mengalami masalah. Lihat Keluaran 3 ayat 16, Ulangan 22 ayat 15, dan Yehezkel 8 ayat 1. Kedudukan mereka penting sejak zaman keluaran dari Mesir sampai dengan zaman Esra. Tua-tua ini ikut bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan anggota masyarakat secara keseluruhan. Mereka juga dianggap memiliki pengetahuan tentang peristiwa yang pernah dialami bangsa itu sebelumnya. Usia mereka yang juga sudah lanjut membuat mereka telah banyak mengetahui dan mungkin juga melihat atau mendengar dari orang tua atau generasi sebelumnya tentang apa saja yang pernah terjadi dalam kehidupan bangsa itu. Barulah setelah berbicara kepada para tua-tua, seluruh penduduk negeri diminta untuk mendengarkan pesan tersebut. Penduduk negeri yang dimaksudkan adalah penduduk Yehuda, karena Nabi Yoel lebih berurusan dengan kerajaan Yehuda ketimbang kerajaan Israel. Baik orang-orang tua maupun seluruh penduduk negeri diminta untuk menghidupkan kembali pengalaman mereka sendiri maupun pengalaman nenek moyang mereka berdasarkan cerita yang mereka terima. Yahweh ingin tahu apakah menurut mereka apa yang dikatakan Yahweh tentang peristiwa tersebut pernah terjadi sebelumnya. Kata pernah terjadi diterjemahkan dari hehayetah dari haya yang bisa berarti terjadi atau menimpa atau muncul. Peristiwa yang dimaksudkan mungkin peristiwa yang dikisahkan di ayat 4-20. Mayoritas penafsir mengatakan bahwa ayat 2b lebih berupa pertanyaan retoris.
Ayat 3 menunjukkan dan mempertegas adanya kebiasaan menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman hidup dari generasi yang satu kepada generasi yang lain. Pola atau kebiasaan semacam ini juga dikatakan dalam Mazmur 78 ayat 3 dan 4. Di sini setidaknya 4 generasi diajak untuk meneruskan cerita tentang apa yang disampaikan Yahweh melalui Nabi Yoel. Dari generasi saat ini kepada anak-anaknya, kemudian anak-anaknya kepada cucu-cucunya, dalam arti anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka kepada cicit-cicitnya atau generasi yang kemudian. Kata ceritakanlah di ayat 3 diterjemahkan tebelai dari kata saperu dari safar yang mempunyai arti menghitung atau menceritakan atau menghubungkan. Kata ini memang umumnya diterjemahkan sebagai bercerita, tetapi dalam konteks ini terkait juga dengan makna dari safar ini dapat diartikan bahwa dengan bercerita, cerita ini menghubungkan generasi yang satu dengan generasi yang lain karena mereka mendapatkan cerita yang sama. Bisa juga dimaknai bahwa cerita ini diperhitungkan atau mendapat tempat dari generasi ke generasi. Di ayat 4 disebutkan berbagai tipe belalang yang dihubungkan dengan peristiwa yang disebutkan di ayat 3. Namun pada dasarnya, semua kata yang dipakai memiliki arti utama yaitu belalang. Jenis belalang yang pertama adalah gatsam yang berarti belalang. Belalang jenis ini adalah belalang yang menggerogoti atau melahap sesuatu. Gambarannya seperti ulat palem yang menggerogoti daun. Beberapa terjemahan mengartikan gasam sebagai ulat palem, belalang yang menggerogoti, belalang pemotong, belalang yang mengunyah, penggigit, pencukur, dan belalang yang hampir dewasa. Jenis yang kedua adalah arbe, yang juga berarti belalang. Belalang jenis ini sering disebut juga belalang berkerumun. Belalang jenis ini juga bisa tiba-tiba menghilang. Beberapa terjemahan mengartikan arbe sebagai belalang yang berkerumun dan belalang dewasa. Jenis ketiga adalah yelek, yang juga berarti belalang. Ini adalah jenis belalang muda yang sering disebut juga belalang merayap. Beberapa terjemahan mengartikan yelek sebagai belalang merayap, belalang loncat, penjilat, belalang pelompat, dan belalang bayi. Jenis yang keempat adalah khasil, yang juga berarti belalang. Beberapa terjemahan mengartikan khasil sebagai belalang pengupas, belalang yang menghancurkan, belalang pemakan, penuntas, pemakan, dan belalang muda. Pada hakikatnya, tidak ada arti yang jelas untuk keempat kata yang memiliki arti belalang ini. Terjemahan Luther malah mengartikannya sebagai ulat, belalang, kumbang, dan hama. Penyebutan keempat belalang ini memperlihatkan besarnya kehancuran yang akan menimpa bangsa itu. Pembaca diingatkan juga pada tulah belalang di Mesir dalam Keluaran 10 ayat 1-20. Namun dikatakan belum pernah terjadi yang seperti ini. Belalang dalam tulah di Mesir dipakai kata Ibrani arbeh. Besarnya kehancuran ini terlihat dari yang tersisa dimakan belalang yang pertama, akan dimakan belalang kedua, dan begitu seterusnya sampai dihabiskan oleh belalang keempat. Beruntunnya peristiwa ini membuat umat tidak mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan apa yang ada atau yang tersisa. Tidak ada yang luput dari invasi para pelahap ini. Ada penafsir yang mengatakan 4 tipe belalang ini mungkin berhubungan dengan 4 penghakiman yang menyakitkan yang disampaikan Yehezkel kepada Yerusalem. Lihat Yehezkel 14 ayat 21. Ini adalah gambaran dari sebuah kehancuran total. Ini adalah gambaran dari datangnya kelaparan atau kesulitan mendapatkan apa yang dibutuhkan umat, karena semuanya habis dimakan belalang. Ini adalah bencana yang akan dialami umat. Setelah penjelasan tentang invasi oleh belalang, melalui Nabi, Tuhan berbicara tentang ajakan untuk menangis dan meratap atau masuk ke dalam penyesalan. Ini adalah ajakan untuk masuk dalam pertobatan. Menarik bahwa ajakan ini ditujukan pertama kepada pemabuk, kepada semua peminum anggur.
Kata yang diterjemahkan dengan pemabuk di ayat 5 adalah sikorim dari sikor. Kalau diartikan dari kata Ibrani sakar yang merupakan bentuk asal dari sikor, maka menjadi mabuk ini dapat dipahami sebagai sebuah keadaan atau kebiasaan. Sedangkan kata peminum diterjemahkan dari kata sote dari satah. Satah memiliki arti minum atau peminum, tetapi juga bisa berarti pemabuk karena dihubungkan dengan pengertian yang lain, yaitu berpesta. Dan secara teologis, kata ini dimaknai sebagai meminum atau minum dari cawan murka Allah, atau minum dari cawan perbuatan jahat, atau cawan pembantaian. Sementara itu, kata anggur dibedakan antara yayin dan asis. Yayin berarti anggur, sedangkan asis memiliki arti anggur manis atau anggur manis yang baru. Kata bangun diterjemahkan dari kata Ibrani hakisu dari kuts. Kuts mempunyai makna bangun atau terjaga atau bangkit. Gagasannya adalah orang bangun dari tidur atau juga dari pingsan karena mabuk. Setelah bangun, diminta untuk menangis, diterjemahkan dari kata Ibrani beku dari bakah yang berarti menangis atau meratap. Gambarannya adalah orang menangis karena sedih atau karena penghinaan, tetapi bisa juga karena sukacita. Makna awalnya memang adalah orang menangis atau meratap dalam konteks perkabungan. Ada juga gambaran tentang rasa sakit. Di sini orang digambarkan menangis dengan perasaan getir. Setelah menangis, para pemabuk ini diminta untuk meratap. Diterjemahkan dari kata Ibrani helilu dari yalal. Yalal mempunyai makna meratap atau melolong. Orang melolong dengan nada meratap. Jadi di sini bakah dan yalal saling berhubungan. Melalui Yoel, Tuhan meminta para pemabuk dan peminum ini untuk bangun dari ketidaksadaran mereka yang disebabkan oleh anggur, seperti yang digambarkan oleh Amsal 23 ayat 35b. Mereka diminta untuk menangis dan meratap, bukan hanya karena mereka tidak akan minum anggur lagi, tetapi karena penghakiman yang besar dan mengerikan akan mereka hadapi. Para pemabuk atau peminum ini adalah metafora untuk seluruh masyarakat yang terlena dengan kenikmatan hidup mereka. Israel dan Yehuda pada masa itu, kurang lebih sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, memang berada pada masa kemakmuran ekonomi yang sangat baik. Kenikmatan ini membuat mereka tidak peka terhadap situasi mereka sendiri, terhadap kehidupan moral yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka diminta untuk menangis dan meratap, melakukan pertobatan karena kenikmatan itu atau karena anggur manis yang baru itu sudah dirampas dari mulut mereka. Maksudnya, kenikmatan yang selama ini membuat mereka seperti orang mabuk dan tertidur itu telah diambil dari kehidupan mereka. Gambaran dimakan belalang mungkin dihubungkan dengan kenikmatan hidup yang diambil dan tidak lagi tersisa bagi mereka. Kata Ibrani nikrat dari karat yang diterjemahkan dengan sudah dirampas mempunyai arti memotong atau memotong sepenuhnya dalam pengertian ditebang. Makna memotong dari karat ini juga berhubungan dengan membuat perjanjian. Dari makna ini kita bisa memahami perjanjian yang dibuat Yahweh dengan Israel atau dengan Abraham yang ditandai dengan memotong kulit katan atau sunat. Selain itu, karat juga mempunyai makna menghentikan atau mematikan atau menghancurkan atau menyingkirkan atau melenyapkan. Jadi dengan kata karat ini, Yoel ingin mengatakan bahwa kenikmatan itu benar-benar dilenyapkan dari mereka, seperti mulut mereka yang tidak bisa lagi menikmati anggur manis yang baru itu. Ayat 6 kemudian menjelaskan mengapa anggur manis yang baru itu telah dilenyapkan dari mulut mereka. Mengapa kenikmatan atau kesenangan dilenyapkan dari kehidupan mereka. Penyebabnya adalah serangan dari satu bangsa yang kuat dan tidak terhitung jumlahnya. Bangsa ini digambarkan memiliki gigi seperti singa dan taringnya seperti taring singa yang ganas. Kata menyerang di ayat 6 ini diterjemahkan dari Allah yang berarti naik atau mendaki atau mendekati atau menyerang atau membawa atau membakar. Kombinasi Allah dan al dalam kalimat ini
dapat berarti berperang melawan. Jadi sejalan dengan makna menyerang dari kata Allah. Jadi ini menggambarkan Yehuda akan berada dalam peperangan dengan suatu bangsa. Bangsa ini dikatakan kuat dari kata Ibrani asum. Asum mempunyai arti perkasa atau hebat atau kuat atau banyak atau tak terhitung. Namun ada juga makna lemah dari kata asum ini. Mungkin ingin mengatakan bahwa dalam keperkasaan itu ada juga kelemahannya. Jadi Allah memiliki kesejajaran dengan kata yang mengikutinya, yaitu en mispar, yang diartikan TBLAI dengan tidak terbilang banyaknya. En mispar memang memiliki arti tak terhingga atau tak terhitung, atau secara harfiah berarti tidak ada angka atau jumlahnya. Keperkasaannya ini digambarkan dengan gigi singa dan taring singa yang ganas, atau TBLAI menerjemahkannya singa betina. Kata labi memang dapat diterjemahkan singa betina, tetapi juga memiliki arti singa yang besar dan kekar, atau singa tua, atau singa gagah. Labi dibedakan dari arye, dari ari. Kata singa pertama di ayat 6 diterjemahkan dari ari. Ari mempunyai arti singa secara umum atau juga diartikan singa muda. Singa menggambarkan keganasan atau ketakutan berbeda dari belalang. Namun keduanya sama-sama dipakai dengan gambaran keganasan dan ancaman terhadap bangsa Yehuda. Keduanya sama-sama memberikan rasa takut kepada bangsa Yehuda. Karena itu bangsa ini diminta untuk menangis dan meratapi diri mereka dan masuk dalam penyesalan. Dalam narasi Yoel 1 ayat 1-6 ini, bencana dihubungkan dengan kelengahan manusia atau ketidakpeduliannya terhadap situasi yang sebenarnya dalam hidupnya. Untuk itu, narasi ini mengajak kita untuk lebih peka terhadap situasi kehidupan kita. Kenikmatan atau kebahagiaan hidup tidak boleh membuat seseorang melupakan norma-norma kehidupan yang harus ditaatinya. Kenikmatan dan kebahagiaan hidup tidak boleh membuat orang hidup sesukanya dan tidak menyadari kehancuran yang sedang terjadi sebagai akibat dari perilakunya. Untuk itu, penting mengajarkan dan mengisahkan pelajaran-pelajaran penting ini dari generasi ke generasi. Setiap generasi perlu belajar dan mengingat apa yang pernah terjadi dalam kehidupan masyarakatnya supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami firman Tuhan ini dan melakukannya setiap saat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.